Nadia, gimana nih perasaan kamu akhirnya bisa masuk nominasi AMI Award di tahun ke-27 ini? Seperti apa sih? Senang sih, ini bukan kali pertamanya, cuman kali ini rasanya lebih menegangkan tapi menyenangkan juga, sekaligus menyenangkan karena dapat lebih dari satu, jadi sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bisa dipercayai sama AMI Awards dan diapresiasi sebegitu. Kalau boleh kan saingan kamu gimana ngeliatnya peluang kamu buat menang di AMI Awards? Itu peluang kita serahkan pada yang di atas, tapi keren-keren semuanya menurut aku layak untuk mendapatkan Piala AMI Awards. Jadi untuk menang atau enggaknya itu bonus. dua kategori bisa disebutkan apa aja? Dua kategori, album terbaik, album pop terbaik itu. Oke, bisa dijelaskan maksudnya di tahun ini adalah tahun kamu nggak sih? Banyak lagu-lagu kamu yang hits kan, apalagi seperti apa sih perjalanan karir kamu? Seperti apa perjalanan kamu sampai saat ini gitu? Perjalanannya ya sebenarnya kalau banyak orang bilang sih ini cukup singkat ya, maksudnya aku baru mulai tahun lalu, tapi sebenarnya aku udah mulai cukup lama. Dulu aku duo dan aku baru coba solo 2 tahun yang lalu. Terus nggak tahu ya, ini menurut aku bukan karena kerja keras saya sendiri, karena sebuah anugerah dari Tuhan, dipercayakan, maksudnya ternyata mini album dan albumnya diterima sebegitunya. Jadi nggak tahu ya aku harus bereaksi seperti apa. Aku bersyukur aja sih intinya. Nadia, menurut kamu sejauh mana sih AMI Awards ini bisa ngedongkrak karir kamu ke depannya? Bukan ngedongkrak kali ya, kayak menurut aku nggak bisa dipungkiri AMI Awards ini selalu bagi musisi ya terutama pasti jadi patokan, setuju atau nggak setuju, tapi dengan kita masuk nominasi apalagi menang itu bikin kita jadi pede, terus jadinya mungkin akan membuat karya yang selalu lebih baik setiap tahunnya, karena pasti kita adalah dalam hati pasti pengen masuk ke nominasi gitu. Dulu kamu pernah punya angan-angan nggak pengen masuk sini? Aku ya pastilah. Dan akhirnya kesampaian masih nggak nyangka juga apa? Nggak nyangka karena cukup ya itu tadi cukup cepat sih menurut aku, jadi ya bersyukur. Tapi kalau boleh tahu inspirasi musik kamu dan awal kamu ingin bernyanyi itu apa sebenarnya? Udah lama apa ya, karena aku banyak lihat, entah ya, kalau aku lihat konser-konser musisi luar gitu kayak rasanya seru ya, kayaknya suatu hari bisa menampilkan apa yang kamu tuangkan, isi hatimu yang kamu tuangkan dari ke lagu, kamu bisa tampilkan dan banyak orang bisa singalong. Itu kayaknya menyenangkan sekali gitu. Target tahun depan, kalau aku bisa, aku pasti akan produksi lebih banyak karya lagi, maksudnya sebisa mungkin, sesering mungkin. Kalau aku mampu, aku akan rilis album dalam waktu dekat, tapi kalau enggak juga aku akan paling enggak ada kolaborasi gitu. Ada tawaran lain di luar musik saat ini yang akan diterima atau tetap mau fokus di musik dulu gitu? Untuk sekarang fokus di musik. Tapi inspirasi kamu dalam bermusik tuh apa sih? Dalam menciptakan lagu, keseharian kamu apa? Kisah hidup kamu? Inspirasi kamu dalam membuat lagu biasanya ngapain? Sangat banyak sih, maksudnya kisah-kisahnya gitu. Sangat banyak, dan kebanyakan itu aku temukan di waktu-waktu yang emang tidak kuduga gitu loh, kayak waktu-waktu yang aneh misalnya. Ini aneh sih aku. Oke. Nggak, tapi makanya inspirasi menurut aku, benar kata orang, inspirasi datang dari mana-mana sih. Jadi sangat beragam ya. Dari aku tuh nulis lagu bisa satu lagu dari pengalaman pribadiku, bahkan dalam satu lagu tuh setengah pengalaman pribadiku, setengah aku ngarang, setengah pengalaman pribadiku, setengah pengalaman orang, kayak gitu. Banyak, beragam, nggak ada, beda-beda proses kreatifnya. Tapi gimana sih caranya buat jadi bisa nyiptain lirik yang kayak relate dan deket banyak orang sampai akhirnya meledak kayak gini? Mulanya lah. Ya formulasinya gimana sih gitu? Karena aku pribadi orangnya nggak terlalu cocok kalau nulis yang puitis gitu, dan aku nggak bisa. Jadi aku sebisa mungkin menciptakan karya yang terdengar personal, dan pasti kamu bisa. Kalaupun kamu nggak melakukannya, kamu ngomong aja, itu nggak terdengar cheesy gitu. Jadi itu sih, nggak ada formula khusus ya, apapun yang keluar emang aku nulisnya itu, gaya penulisanku seperti itu.
terakhir Musisi kan ada yang inspirasi nggak musisi? referensi Jadi, musisi iya, yang iya, sama. Referensi aku ada artis luar namanya Lizzie McAlpine sama Iggy Zevanya sih.